Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Hari ini saya berada di lahan teman-teman. Ini lahan yang sedikit jauh dari rumah ya. Dan baru saya ambil video di tahun 2025 ini. Kebetulan di lahan ini ada banyak sekali tanaman, baik durian, manggis, porang, macam-macam teman-teman. Ada juga jengkol, ada juga pete, cengkeh, banyak ya. Jadi tonton aja. Hari ini saya pengen review tanaman porang juga, durian juga sama teman-teman. Pokoknya apa yang ada di lahan sini dan coba saya kasih lihat buat teman-teman supaya nanti yang hobi bertani itu lebih semangat ya. Oke, tonton aja. Seperti ini teman-teman kondisi tanaman di lahan saya yang bagian sini ya. Ini sedikit jauh dari rumah. Perjalanan kurang lebih berapa ya, 10 sampai 15 menit lah kalau pakai motor. Kalau jalan kaki ya jauh teman-teman. Ini kondisi tanaman porang di bulan Maret tahun 2025 ya. Melihat kondisinya cukup seger-seger, pertumbuhannya normal, bagus teman-teman. Di bawah ini juga sama ya. Ada pohon manggis juga, terus durian, ada juga pete, cengkeh teman-teman. Jadi segala macam tanaman yang bisa kita panen setiap musimnya ya kita tanam di lahan ini. Jadi kita nggak pilih-pilih misal satu lahan harus tanaman ini atau tanaman apa, enggak ya, semuanya kita tanam selama menguntungkan teman-teman, termasuk tanaman porang. Jadi kita tidak menanam porang di setiap musim rame atau mungkin pas laku-lakunya, tapi memang kita setiap tahunnya menanam, baik skala kecil maupun skala besar. Nah, ini untuk kondisinya memang kurang rapi ya, atau mungkin tidak beraturan. Kalau teman-teman lihat seperti ini, karena ini bukan penanaman di tahun kemarin ya, tahun 2024, tapi ini penanaman di tahun 2023. Bibit yang saya pakai ini bibit katak teman-teman. Jadi penanamannya satu lubang itu ada yang isinya 2, ada yang 3, karena ukurannya kecil-kecil. Terus ini masuk pertumbuhan musim kedua ya, jadi ada yang siap panen dan ada juga yang belum siap panen. Kalau yang siap panen seperti ini sudah masuk kategori umbi produksi. Ini juga sudah mulai menguning di bagian daunnya, tandanya sudah mendekati masa dorman. Ini sama teman-teman, ini juga siap panen. Ini kalau kita bongkar mungkin sudah bobot 1 kiloan lah. Nih, makanya kasih tanda. Nah, ini fungsi tanda yang saya jelaskan di video kemarin ya. Kalau bibitnya campur seperti ini ya, mau tidak mau harus kita tandai mana yang siap dibongkar dan mana yang tidak siap. Terus bagaimana yang kecil-kecil kita biarkan aja teman-teman. Jadi kita biarkan nanti biar tumbuh di musim selanjutnya. Ini sudah dipastikan kalau misal kita biarkan di tahun ini, tahun depan sudah siap panen semuanya. Bahkan ukuran umbinya di atas 2 kilo ini, kalau ini kita pertahankan ya. Ini durian teman-teman ya, usia 2 tahun nih, seperti ini. Ini kalau kita bongkar sudah di atas 5 on yang ukuran kecil-kecil, cukup rapat. Bawah juga sama teman-teman. Ini yang pengen tahu lokasinya di mana, di Madiun ya, Madiun Jawa Timur teman-teman, tepatnya di Kecamatan Bandangan, desanya Desa Segulung. Kalau pengen yang mau belajar terkait pertanian khususnya tanaman porang, boleh main-main ke sini ya. Nanti akan saya kasih lihat tanaman porang di lahan saya seperti ini. Ada juga yang ukurannya besar teman-teman. Nah, ini sama seperti yang saya ambil video di berapa hari, 2 hari atau 3 hari yang lalu ya. Kalau teman-teman cek, ada yang ukurannya rata seperti ini. Seperti ini teman-teman, besar.
Ini masuk ukuran jumbo ya, kalau dibongkar mungkin 3 kilo lebih. Biji kataknya juga besar. Nah ini yang pengen nanam katak atau menanam biji katak terus satu musim panen, pilih katak super. Nanti satu musim bisa dipanen. Kalau katak sedang belum teman-teman. Oke, kita lanjut jalan lagi seperti ini. Jadi campur untuk di lahan ini tidak semuanya kita bongkar di tahun ini, karena ada beberapa yang belum siap bongkar. Kalau yang sudah besar-besar seperti ini, nah ini siap bongkar semuanya. Ini tingginya kurang lebih 140-an ya. Nah ini cukup besar-besar, dan enaknya teman-teman kalau kita menanam porang itu, misal tahun ini nggak pengen dibongkar, dibiarkan di lahan aja nggak apa-apa ya. Itu enaknya, beda dengan tanaman yang lain seperti kita menanam cabai atau misal jagung. Jadi mau tidak mau musimnya panen harus kita panen. Tapi kalau porang tidak, misal harganya di bulan ini belum bagus, bisa kita pertahankan nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan selanjutnya. Tidak harus kita bongkar pada saat itu juga. Itu enaknya. Bagian atas juga sama teman-teman. Nih. Ya, oke, lanjut lagi. Oke, kita lihat bagian bawah ya. Oke, seperti ini. Ini manggis teman-teman, yang suka manggis. Dan satu lagi enaknya tanaman porang itu bisa kita campur dengan tanaman yang lain. Maksudnya di satu lahan itu di sela-selanya, misal di bagian sini ada durian, nanti jarak 3 atau 4 meter tanaman yang lain lah, itu di lahan yang kosong itu bisa kita isi tanaman porang ini. Seperti ini juga ukuran jumbo teman-teman. Kok daunnya menguning? Ini menguning karena sudah memasuki masa dorman ya, bukan menguning karena penyakit. Dan di bulan Maret tahun 2025 ini sudah buka teman-teman untuk pabrik porangnya. Kebetulan untuk bukaan harga pertama itu cukup bikin kaget karena angkanya cukup tinggi, yaitu di harga 8.000 9.000, sekarang ramenya 10.000 teman-teman. Itu di tingkat pengepul ya. Di pabrik yang jelas lebih tinggi lagi. Dan dari harga yang sudah ditentukan pabrik tadi, ini membuat teman-teman petani ambil jalan cepat ya, jadi jalan pintas, yaitu panen lebih awal dengan kondisi yang masih seger-seger teman-teman. Jadi seperti ini sudah dipanen. Harusnya kita menunggu dulu sampai tanaman porang ini benar-benar dorman, biji kataknya di atas ini. Biji kataknya ini sampai lepas teman-teman. Ini baru bukan boleh ya, tapi baru kita panen. Karena kalau kita panen dengan kondisi tanaman porang yang masih segar seperti ini nanti kualitas umbinya, jadi kualitas umbi yang ada di dalam yang dihasilkan batang porang ini juga kurang bagus. Dan apakah punya dampak? Yang jelas ya ada teman-teman. Ketika pabrik hari ini membeli porang dengan harga tinggi,
tapi tidak kita imbangi dengan kualitas umbi produksi yang bagus, ini dampak kedepannya yang jelas ya harganya akan turun lagi. Jadi kalau boleh saya sarankan buat teman-teman, misal masih bisa ditahan sampai tanaman porangnya dorman, ya ditahan dulu. Tapi ya ini tapinya ada. Tapi kalau misal teman-teman sudah mepet karena kebutuhan mendesak, itu yang lebih penting. Jadi nggak usah menunggu bongkar aja. Tapi ya saya harapkan ini tidak setiap panen ya, hanya saat-saat tertentu saja. Misal darurat dibongkar monggo, karena kebutuhan juga tidak ada yang menanggung teman-teman ya. Ini saya tidak menyalahkan teman-teman petani yang membongkar tanaman porangnya di musim ini dengan kondisi yang masih seger. Jadi tidak menyalahkan, karena kebutuhan setiap orang itu juga beda-beda. Kalau kebutuhannya mendesak ya monggo nggak apa-apa, tapi kalau masih bisa ditahan ya saya harapkan ditahan dulu teman-teman, supaya nanti kualitas umbi produksinya juga bagus. Dan di sisi lain, ketika tanaman porang masih hijau seger seperti ini teman-teman ya, seperti ini nanti masih ada peluang umbi porangnya itu akan bertambah lebih besar, jadi bobotnya juga akan bertambah lagi teman-teman. Ini misal kita pertahankan, karena kondisi hijau seperti ini masih ada waktu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi ada tambahan umbi semakin berat atau semakin besar lagi. Tapi ya monggo ya, ini tergantung dari petani masing-masing, karena pemerintah juga tidak menjamin kita kebutuhan setiap hari, apalagi ini mau lebaran teman-teman. Yang jelas kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Jika dibongkar monggo, dipertahankan juga lebih bagus. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sambil jalan lagi teman-teman, ini pohon durian ya, ini pohon durian 2 tahunan, 2,5 deh ya, 2,5 tahun kalau nggak salah, lupa teman-teman. Cukup banyak yang kita tanam di bagian lahan ini ya. Harapannya ketika musim durian panen durian, ketika panen porang ya kita ikut panen porang, nanti apalagi ya, cengkeh ikut panen cengkeh. Tidak hanya berfokus pada satu tanaman. Kalau petani itu berfokus pada satu tanaman, itu yang rugi kita sendiri teman-teman, karena biasanya harga juga tidak menentu. Selama saya bertani itu belum pernah menemui harga yang benar-benar berpihak kepada petani ya. Rata-rata untuk harga itu dipermainkan, apalagi ada pengepulnya teman-teman. Kadang harga, contoh cabai ya, cabai ini saya pernah menanam di tahun 2016 teman-teman. Jadi di tahun 2016 itu saya sempat mendadak jadi petani cabai karena hobi juga teman-teman. Dan pada saat itu untuk harga cukup bagus, kalau nggak salah di harga 60.000 per kilo. Nah, ketika saya menanam dalam jangka 3 bulan ya panen. Jadi tanaman cabai kan jangkanya pendek, beda dengan tanaman porang ya, satu musim. Jadi 8 bulanan, 8 sampai 9 bulan. Itu pas panen raya, cabai panen raya harganya di tingkat pengepul atau tengkulak itu dibeli di harga 20.000. Padahal konsumennya, jadi untuk kebutuhan sehari-hari konsumen beli itu di harga 60.000. Bayangkan selisihnya banyak banget. Ada juga yang 40.000. Makanya untuk bertani saya tidak berfokus pada satu tanaman. Kalau misal punya satu lahan pengen difokuskan saja atau ditanami satu tanaman, contoh durian, supaya nantinya jadi lahan durian atau kebun durian khusus ya, itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya selama bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain, dan salah satu contohnya tanaman porang, ini istimewanya tanaman porang,
di sela-sela lahan bisa kita tanami, bisa kita panen, dan nanti memasuki musim kemarau itu tanaman porang mati. Jadi bersih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, ini kan kelihatannya nggak rapi banget sih. Kalau orang yang hobi tanam durian biasanya kan satu lahan durian semua ya. Ini kok nggak rapi banget mas, banyak sekali tanaman. Nah ini memang kita manfaatkan. Nah nanti ini memasuki musim kemarau, ini nanti tanaman porang mati semua ya bersih lagi teman-teman. Nanti kita panen, di musim kemarau kita panen. Karena tanaman porang itu hanya tumbuh di musim penghujan saja. Jadi enak ya kalau kita pengen, tapi ini bukan promosi tapi memberikan gambaran buat teman-teman yang pengen di tahun ini atau di musim ini menanam tanaman porang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, ke sana Pak. Oh, ke sana aja teman-teman. Sama ya, misal mau ke sana ada bagian sana juga ada. Oke, saya ambil sini aja. Ini cukup padat sekali tanamannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, supaya saya bisa panen di setiap musim. Misal teman-teman yang lain panen durian, saya ikut panen durian. Manggis juga sama. Manggis sama durian itu panennya di musim yang sama ya. Kalau di daerah saya di Madiun itu di musim di bulan Januari, Desember, Januari, Februari, Maret ini juga masih durian teman-teman. Ini manggis. Terus teman-teman, dan cuacanya cukup panas teman-teman, sambil ya beraktivitas ya di hari Minggu ini. Tadi hari Minggu, nanti pulang tinggal istirahat, sorenya ngabuburit di kebun lagi, dan nanti tinggal buka puasa. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama Muslim. Oke, kita lanjut sini, lewat sini dulu. Jalannya agak susah ya. Oke, sampai. Oke, dan mungkin itu aja teman-teman. Capek muter-muter. Saya lanjut besok ya. Yang penasaran atau pengen tanya-tanya, monggo di koret-koret aja di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.